kompetensi di era pandemik. Sebenarnya apa yang saya presentasikan baik di era pandemik maupun tidak di era pandemik tidak berbeda banyak juga sih ya, kurang lebih sama aja ya. Lalu apa yang Dokter Darmawan kemukakan memang kita belum terima sih ya Dokter Darmawan ya. Jadi kita juga belum mengubah sebenarnya hal-hal yang tercantum seperti Dokter Darmawan katakan tadi, misalnya kalau bekerja di layanan COVID bagaimana misalnya. Itu belum kita ubah juga karena kita belum menerima panduannya dari ID juga ya. Oleh karena itu pada kesempatan siang hari ini apa yang akan saya bagikan kepada teman-teman sejawat sekalian dan juga para guru-guru saya ada di sini juga ya, adalah hal-hal yang terkait dengan apa sih yang harus kita penuhi dengan tujuan untuk mendapatkan sertifikat kompetensi sebenarnya ya, karena sertifikat kompetensi merupakan prasyarat agar kita bisa mendapatkan surat tanda registrasi yang kemudian berlanjut pada pembuatan surat izin praktik. Jadi kalau kita lihat sebenarnya program pengembangan pendidikan keprofesian berkelanjutan atau P2KB itu memiliki beberapa prinsip sih. Ini saya juga ngambil dari ID sebenarnya. Karena kita sebagai seorang dokter atau psikiater tentunya dalam berpraktik, dalam kita menjalankan tugas kita sehari-hari, kita banyak sekali belajar ya, bukan hanya kita melayani pasien-pasien kita, tapi kita juga banyak belajar dari pasien-pasien kita dalam tata laksana dan sebagainya, sehingga dari waktu ke waktu mawas diri merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu program ini salah satu prinsipnya adalah kita belajar dari kesalahan kita, kekurangan kita, atau ketidakpuasan dari pasien maupun diri kita sendiri, agar dari waktu ke waktu sebagai seorang dokter atau psikiater, terutama kita semua bisa mengembangkan profesionalitas kita dari waktu ke waktu. Jadi kita tidak stagnan katanya. Oleh karena itu kita perlu belajar dari waktu ke waktu. Lalu yang kedua adalah kondisi kesehatan masyarakat juga berubah dari waktu ke waktu. Misalnya sekarang di masa pandemi COVID, tentunya beberapa hal menjadi penting ya, seperti Dr. Darmawan sudah katakan tadi, mengenai telekonsultasi misalnya, hal-hal itu tentunya tetap kita nilai juga ya, bukan berarti telekonsultasi kita tidak bertemu dengan pasien secara langsung atau face to face tidak kita nilai. Jadi dengan demikian kita sebagai seorang dokter atau psikiater tetap melakukan profesionalitas kita yang bertanggung jawab dengan tujuan untuk keamanan pasien ya. Jadi ujung-ujungnya memang patient safety. Untuk itu tentunya kita perlu belajar juga dari waktu ke waktu dan berusaha untuk beradaptasi dalam situasi new normal ini. Lalu tentunya kita sebagai seorang dokter atau psikiater juga kita memiliki misi pribadi ya dalam kehidupan kita atau dalam kehidupan keprofesionalan kita, bukan kehidupan pribadi, tapi dalam arti adalah misi pribadi terkait dengan pengembangan profesionalisme kita ya dari waktu ke waktu, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dan tentunya untuk bisa mencapai apa yang sudah kita tetapkan sebagai misi pribadi kita, maka dikatakan tentunya kita perlu penjadwalan ya, termasuk target jangka panjang dan jangka pendek itu. Dan oleh karena itu dalam program pendidikan keprofesian berkelanjutan atau P2KB ini ditetapkan 5 tahun sekali kita perlu melakukan evaluasi yang tadi disebut-sebut sebagai resertifikasi. Dengan demikian setiap 5 tahun sekali kita terjamin mutu kita sebagai seorang psikiater ataupun seorang dokter. Dan tentunya sebagai seorang psikiater kita memprioritaskan apa yang ingin kita kembangkan dalam diri kita adalah kemampuan yang tentunya dalam taraf kompetensi 3 dan 4 ya. Kalau 4 itu berarti memang taraf kompetensi yang tertinggi dalam arti kita mampu melakukan suatu tindakan atau suatu pendekatan yang secara mandiri. Nah, oleh karena itu menurut IDI tentunya kita perlu ya menentukan rencana pengembangan diri ya. Dan rencana pengembangan diri kita itu kemudian diturunkan dalam aktivitas. Jadi memang dalam tahun ini apa aja yang kita mau lakukan, berapa banyak dalam arti satuan kredit profesi yang akan kita hasilkan, kita dokumentasikan, kemudian kita verifikasi. Sehingga di akhir tahun kelima kita bisa melakukan sertifikasi dengan lebih mudah dan lebih nyaman, tidak terkendala oleh berbagai macam hal. Lalu tujuan daripada P2KB itu sendiri tentunya yang tadi saya udah katakan sejak awal ya, yaitu peningkatan profesionalisme kita sebagai seorang dokter ya. Sebagai seorang dokter tentunya kita melayani pasien ya. Memang ada juga dokter-dokter yang bekerja di bidang struktural ya. Tentunya dokter-dokter yang bekerja di bidang struktural mempunyai pendekatan yang berbeda lagi ya.
Nah, oleh karena itu kita perlu melakukan self-assessment dahulu untuk memastikan bahwa di dalam proses tes sertifikasi kita sudah memenuhi syarat dari ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan sebelumnya ya. Jangan mengumpulkan satuan kredit profesi yang kita sebut SKP tersebut. Ya, jadi dengan demikian kalau kita melihat tujuan khususnya adalah tentunya meningkatkan kinerja kita ya sebagai seorang dokter, lalu pastinya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan klinis kita karena kita sebagai seorang dokter atau psikiater, dan juga menjamin sikap etis dokter ya dalam memberikan layanan dengan mengutamakan keselamatan pasien sesuai dengan kewenangannya. Jadi ini semua sebenarnya saya ambil dari apa yang sudah digarisbawahi oleh IDI ya selama ini dalam program P2KB ini. Dan kita tadi udah mengemukakan bahwa tentunya kita membutuhkan sertifikat kompetensi ya, yang menjamin bahwa kompetensi kita itu adalah kompetensi yang sudah sesuai sebagai psikiater Indonesia ya. Tentunya yang mengeluarkan sertifikat kompetensi ini adalah Majelis Kolegium Psikiatri Indonesia dari PDSKJI. Lalu dari sertifikat kompetensi ini nanti kita akan mendapatkan surat tanda registrasi dari KKI. Dan sebagai salah satu prasyarat, tentunya pengajuan perpanjangan atau pembuatan baru bagi seorang dokter STKJ atau STKJK. Saat ini kita masih belum membedakan apakah seorang psikiater itu adalah STKJ atau dia merupakan seorang konsultan sebenarnya. Kita menyamakan semua gelar ini untuk memudahkan kita juga semua ya, untuk bisa mengumpulkan profesi yang sesuai ya. Memang kita mencoba untuk menentukan ketentuan minimum ini dengan mengumpulkan 250 SKP ya. Ini kita ubah di tahun 2019 yang lalu dan sampai saat ini tidak ada perubahan. Mendengar penjelasan Dr. Darmawan tadi pun nanti untuk pendekatan atau panduan yang baru dari IDI pun tetap mengumpulkan 250 SKP per 5 tahun. Dan tentunya pengumpulan 250 SKP ini per 5 tahun kita bagi menjadi 5 ranah kegiatan utama ya, agar kita bisa memenuhinya dengan baik ya. Dan ranahnya memang ada ranah A, B, C, D, E ya. Kita tahu bahwa ranah A adalah kinerja pembelajaran. Nanti akan kita bahas lagi ya bersama-sama ya. Tentunya di dalam PDSKJI dalam terkait dengan Pokja P2KB ini kita memodifikasi apa yang digarisbawahi oleh IDI ya. Karena kalau kita mengikuti apa yang dari IDI, seringkali itu mengalami kesulitan untuk mencapai 250. Oleh karena itu kita mempermudah ya, yaitu kinerja pembelajaran dan kinerja profesional itu kurang lebih adalah sekitar 40-40%, dan salah satu ranah yang harus dipenuhi adalah C, D, dan E. Dalam arti yang paling besar SKP-nya di sini adalah tentunya kinerja pembelajaran dan kinerja profesional. Karena hal ini yang menjamin yang tadi saya katakan yang menjamin professional development kita ya, bahwa kita terus belajar agar kita bisa terus mengikuti kemajuan daripada ilmu pengetahuan, dan kinerja profesional adalah kinerja yang terkait dengan profesionalisme kita sebagai seorang psikiater tentunya. Tentunya sebagai seorang dokter berarti misi utamanya adalah praktik sebenarnya ya. Jadi kinerja profesional ini memang kita utamakan ada di bidang praktik, walaupun bisa juga kita dapatkan dari bidang-bidang lainnya. Dan sedangkan CD dan E ini merupakan kinerja tambahan sehingga kita tidak memberikan terlalu besar. Ya, kinerja publikasi ilmiah kita bisa lihat dari proses pengurusan P2KB dari seluruh anggota di seluruh Indonesia yang mengadakan publikasi ilmiah itu sangat sedikit sekali. Lalu kinerja pendidikan, pengembangan ilmu dan pendidikan juga tidak semua psikiater di Indonesia. Kalau kita lihat dari 1.000 psikiater, nggak semuanya bekerja di sentra pendidikan, sehingga tidak banyak bisa mengumpulkan SKP dari pendidikan. Nah, oleh karena itu yang bisa dikumpulkan oleh teman-teman sekalian adalah terutama dari ABC ya, terutama kalau yang tidak bekerja di pusat-pusat pendidikan. Dan kita mulai dari 5 ranah kegiatan utamanya ya. Kalau kita lihat pertama adalah ranah pembelajaran yang tadi sudah kita sebut-sebut ya. Jadi kegiatan pembelajaran itu tentunya merupakan suatu kegiatan di mana kita mempelajari sesuatu ya, atau kegiatan yang tentunya membuat kita bertambah ilmu ya. Apakah ilmu itu secara akademik atau secara keterampilan, tetap kita masukkan ke dalam pembelajaran. Dalam arti ketika kita mengikuti suatu kinerja, suatu pembelajaran, berarti tentunya pengetahuan kita, wawasannya meluas, dan juga keterampilan kita meningkat.
Nah, kita membagi dalam beberapa kategori di sini, misalnya seminar, simposium, ataupun workshop ya. Di bidang psikiatri yang memiliki nilai SKPID akan mendapatkan nilai SKP sesuai dengan yang tertera pada sertifikat. Jadi biasanya kita meminta teman-teman semua untuk pindai sertifikat asli, dalam arti sertifikat aslinya di-scan, kemudian di-upload ke dalam website yang sudah kita buat. Jadi tidak bisa yang fotokopinya, jadi kita mau yang asli ya. Dengan yang asli saja kadang-kadang kita mengalami kesulitan untuk memastikan apakah nama yang tercantum namanya atau nama orang lain yang diubah. Jadi kita juga masih susah. Oleh karena itu kita tetap meminta sertifikat asli yang dipindai. Kalau tidak tercantum nilai SKP pada sertifikatnya, maka SKP diberikan menurut panduan yang sudah ditetapkan oleh Pedoman Pelaksanaan Program P2KD di IDI, yaitu setiap 2 jam kegiatan diberikan 1 SKP. Nanti kita akan bahas sedikit lebih lanjut lagi ya. Nah, jadi kalau kita melihat dari kegiatan yang kita bagi di sini adalah dari seminar atau simposium, maka SKPID-nya kalau lingkup kegiatannya lokal dan diberikannya kurang dari 8 jam, maka maksimal diberikan 6 SKP. Kalau di dalam seminar atau simposium tidak tercantum nilai SKP-nya, maka tadi saya katakan diberikan 2 jam untuk 1 SKP. Jadi kalau kegiatannya misalnya 4 jam, berarti dia dapatnya 2 SKP. Kalau kegiatannya 8 jam, dia diberikannya adalah 4 SKP. Jadi maksimumnya adalah cuma 4 SKP. Kalau lingkup dari kegiatan seminar atau simposium itu adalah nasional, maksimal itu adalah 8 SKP, sedangkan untuk internasional 10 SKP. Jadi tergantung daripada jumlah jam dilaksanakannya. Ya, jadi kita bisa lihat dibagi kurang dari 8 jam, 8 sampai 16 jam, dan lebih dari 16 jam. Untuk workshop juga terdapat nilai-nilai yang berbeda ya, kurang lebih ya. Kalau kurang dari 8 jam, maka untuk workshop menjadi 4 sampai 8 SKP dan seterusnya. Dan tentunya kalau workshop itu tidak memiliki SKP-nya, tetap dihitung sesuai dengan 2 jam untuk 1 SKP. Jadi tidak berbeda. Jadi maksimal kalau misalnya 8 jam, dia hanya bisa mencapai 4 SKP. Jadi kurang lebih workshop lokal itu 4 SKP ya. Baik. Lalu kinerja pembelajaran itu sendiri juga bisa dengan melakukan membaca jurnal, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam suatu uji diri self-assessment. Karena kan banyak ya online CPD misalnya ya, di dalam IPD juga seringkali ada ya untuk self-assessment seperti ini ya. Bisa ya kita lakukan ya. Yang paling penting adalah maka kita harus melampirkan surat bukti lulus uji diri atau sertifikat asli dari penyelenggara. Jadi misalnya saya mengikuti beberapa self-assessment, misalnya dari Medscape, maka setelah saya mengikuti, saya akan mendapatkan sertifikat asli dari Medscape. Satu kegiatan kadang-kadang hanya mendapatkan 0,25 atau 0,75 saja. Tapi itu kita bulatkan saja menjadi 1 SKP kalau kita mengikuti satu topik. Namun kita membatasi ya bahwa di dalam 5 tahun maksimal hanya kita boleh mengikuti 30 SKP. Dalam arti 1 tahun itu sekitar 6 SKP. Jadi 1 tahun kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan atau membaca jurnal itu 6 topik saja. Karena kalau tidak nanti semuanya hanya mengikuti ini saja. Dan membaca jurnal, maka seringkali kita meminta ya jurnal yang sudah dibaca dikirimkan, dan resume dari jurnal yang dibaca juga perlu dibuat ya, dan juga dipindai dan diupload, sehingga kita bisa tahu bahwa apa sih hasil pembelajarannya dari jurnal yang dibaca. Kemudian melakukan pencarian informasi dan juga critical appraisal dari jurnal atau artikel ilmiah juga bisa ya digunakan sebagai suatu usaha untuk mendapatkan SKP. Dan ini juga dilakukan secara mandiri. Kalau melakukan pencarian informasi dan juga critical appraisal, maka jurnal yang di critical appraisal juga dipindai dan hasil critical appraisalnya juga dikirimkan ya. Dan ini makalahnya harus asli dan juga apa yang sudah dikritik dan appraisal mengikuti kaidah-kaidah dari evidence-based medicine. Dan di sini diberikan 2 SKP per topik, jadi juga maksimal 30 SKP per 5 tahun. Jadi kurang lebih bisa melakukan critical appraisal dalam 1 tahun 3 buah. Dan ini juga bisa mendapatkan SKP di kinerja pembelajaran.
Lalu kita ngelihat partisipasi sebagai peserta pada diskusi ilmiah atau diskusi kasus atau referat juga bisa mendapatkan satu SKP yang pastinya melampirkan surat keterangan dari penyelenggara dengan mencantumkan lokasi, waktu, durasi, pembicaranya siapa, moderatornya siapa, topiknya apa, target audiensnya siapa, jumlah peserta, atau sertifikat asli dari penyelenggara kalau kegiatan diskusi ilmiah, kasus, atau referat ini ada penyelenggaranya. Jadi kita minta dipindai sertifikatnya atau teman-teman atau para guru saya bisa membuat bahwa saya mengikuti diskusi ilmiah, lalu dibuat aja lokasinya di mana, waktunya kapan, moderator siapa, dan target audiensnya siapa. Lalu ini dipindai dan di-upload. Jadi ini pun bisa ya. Dan kinerja pembelajaran seperti yang tercantum dalam butir A sampai D, ini untuk di bidang luar psikiatri pun tetap diberikan SKP-nya. Ya, namun proporsinya hanya maksimal 25% saja ya dari nilai total kinerja pembelajaran yang ditentukan. Kita pernah juga mendapatkan permintaan untuk mendapatkan sertifikat kompetensi dari seorang sejawat juga. Tapi isinya semuanya adalah yang diikuti semuanya dari luar bidang psikiatri. Tentunya ini menjadi sulit ya bagi kita untuk memberikan sertifikat kompetensinya. Karena tentunya sebagai seorang psikiater, kita tentu memperdalamnya dalam ilmu-ilmu yang terkait dengan bidang psikiatri, bukan bidang-bidang atau cabang ilmu kedokteran lainnya. Lalu sekarang kita beralih ke kinerja profesional. Kinerja profesional ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan kedudukan kita sebagai seorang psikiater yang memberikan kesempatan kita untuk mempraktikkan ilmu yang kita pelajari selama ini. Ya, tentunya kalau kita mempraktikkan ilmu kita, maka kita akan belajar tadi seperti prinsip dari P2KB, bahwa dari waktu ke waktu kalau kita praktik, kita tahu bahwa kita kurangnya di mana, salahnya di mana. Dengan demikian tentunya kita dari waktu ke waktu ingin untuk memperdalam atau mempelajari ilmu atau topik baru. Dan kinerja profesional yang kita nilai adalah kinerja dari pemeriksaan pasien tentunya, atau pemeriksaan atau pengobatan pasien. Hanya pemeriksaan dan pengobatan pasien, kita tidak membedakan lagi apakah yang diperiksa pasien rawat inap, apakah pasien rawat jalan, apakah kita melakukan psikoterapi atau tidak psikoterapi. Itu kita tidak hitung. Yang kita hitung hanya pemeriksaannya saja. Bahwa kalau Anda memeriksa pasien dengan jumlah pasiennya kurang dari 50 pasien per bulan, sudah mendapatkan 2 SKP. Jadi sebenarnya kami sudah mempermudah sekali. Jadi kalau dalam 1 bulan Anda praktik cuma 1 pasien saja, sudah mendapatkan 2 SKP. Kalau prakteknya lebih atau sama dengan 50 pasien per bulan, maka mendapatkan 3 SKP per bulan. Dengan demikian dalam 1 tahun, kita paling tidak sudah mengumpulkan 36 SKP kalau jumlah pasien kita 50 per bulan. Sedangkan kalau kurang dari 50 pasien, kita sudah mengumpulkan 24 SKP dari kinerja profesional. Walaupun kita hanya memeriksa 1 pasien saja. Ya, nah jumlah pasien adalah jumlah total pasien ya yang tadi saya katakan baik dirawat inap, rawat jalan dari seluruh tempat praktik. Jadi tidak kita bagi-bagi lagi tempat praktiknya di A, B, C, D. Ya tetap aja mau di A itu 100 pasien, di B itu 1000 pasien, dan di C itu adalah 200 pasien. Berarti Anda praktek sebulannya lebih dari 50 pasien. Berarti mendapatkan 3 SKP. Jadi teman-teman nggak usah repot lagi sebenarnya untuk membagi-bagi seperti itu. Jadi ini kita sebenarnya memikirkan untuk mempermudah kita semua sebenarnya ya. Lalu tentunya melampirkan surat keterangan ya dari rumah sakit tempat kita bekerja atau klinik tempat kita bekerja, atau kalau teman-teman praktek pribadi bikin buku log aja, dicatat bahwa pasien saya dalam bulan ini 20, pasien saya dalam bulan ini 100. Lalu nanti minta pengesahan dari PDSKJI cabang, di mana pasnya PDSKJI cabang Jakarta kita ya, atau PDSKJI Jaya, lalu minta pengesahannya bahwa ini saya praktek pribadi jumlah pasiennya sekian. Pastinya saya rasa teman-teman akan percaya semuanya. Lalu nanti itu digunakan sebagai bukti bahwa kita sudah memeriksa pasien. Semua kegiatan pemeriksaan pasien dirangkum dalam kegiatan pemeriksaan pasien per tahun yang ditandatangani. Jadinya nanti per bulan 100, per bulan 200, 300, lalu kita rangkum dalam setahun, dan kalau memang bekerja di rumah sakit, maka tentunya ada yang bisa memberikan verifikasi bahwa itu adalah jumlah pasien yang diperiksa oleh kita.
Dengan demikian nanti itu yang diupload di websitenya. Kalau kinerja profesional lainnya adalah bisa juga kita sebagai penyaji makalah misalnya, mau oral presentation atau poster presentation, tentunya kita menjadi pembicara, artinya maka SKP yang kita dapat adalah sesuai dengan SKP yang tertera pada sertifikatnya. Maka cukup pindai sertifikat asli lalu diupload. Ya, dengan demikian itu membuktikan bahwa kita sebagai pembicara. Lalu kinerja profesional lainnya adalah juga kalau sebagai moderator, sebagai panitia, ini merupakan semua sumber SKP yang bisa kita dapatkan di kinerja profesional. Ya, namun bila kegiatannya belum memiliki nilai SKP, maka kita akan mengikuti panduan dari ID sebenarnya, yaitu sama sebenarnya nilai kesetaraan. Kalau kegiatan yang kita kalau kegiatan di mana kita sebagai narasumber itu 2 jam berlangsungnya, maka dapat 1 SKP. Jadi sama ya persis seperti yang kita hitung di dalam kinerja pembelajaran tadi ya. Jadi ini sama juga ya. Kalau kurang dari 8 jam, maka sebagai penyaji makalah, mau itu poster, mau itu oral presentation, maka kita mendapatkan nilai 4-8 SKP kalau kurang dari 8 jam. Jadi tergantung ya nantinya ya. Jadi ini masing-masing merupakan panduan kita. Kalau sebagai moderator, kita juga mendapatkan SKP-nya, baik itu simposium, seminar, maupun workshop ya. Nah, di sini kita membagi dalam lingkup nasional atau internasional. Kalau moderator di workshop, maka kita hitungnya sama dengan moderator di seminar dan simposium ya. Kalau internasional, sebagai moderator mendapatkan nilai SKP. Kalau sebagai panitia internasional mendapatkan 3 SKP. Jadi itu bisa kita gunakan sebagai panduan ketika kita membuat Starkom ini. Lalu kinerja profesional yang keempat, ketika kita memberikan edukasi kepada kelompok pasien, yaitu minimal 10 orang, juga mendapatkan 2 SKP per topik. Jadi ini adalah memberikan edukasi spesifiknya kepada kelompok pasien. Misalnya kalau kita memberikan edukasi kepada kelompok pasien kita, entah di tempat praktik pribadi atau di rumah sakit, maka kita mendapatkan 2 SKP per topik ya. Di sini mencantumkan lokasi, tanggal, durasi penyelenggaraan, judul nama, daftar hadir, dan sebagainya. Materi yang disajikan juga mohon dilengkapi dan ditandatangani oleh pengundang, misalnya Litbang, Kepala Unit, Panitia, atau PDSKJI Cabang. Kalau tidak bisa mendapatkan tanda tangan dari pengundang, maka kita bisa minta verifikasi dari PDSKJI Cabang saja, sehingga mereka memverify dan hasil itu nanti diupload sebagai buktinya bahwa kita sudah memberikan edukasi kepada kelompok pasien. Jadi lumayan kalau dalam 1 tahun kita melakukan 6 kali edukasi kepada kelompok pasien, maka kita mendapatkan 12 SKP. Lalu sekarang kinerja pengabdian masyarakat. Kinerja pengabdian masyarakat adalah kegiatan yang lebih mengutamakan dorongan tanggung jawab moral kepada daripada imbalan material. Kalau imbalan material lebih banyak kepada profesional tadi, praktik, dan di sini adalah pengabdian profesi kepada masyarakat umum atau masyarakat seprofesinya. Jadi teman-teman perlu membedakan ya, kalau misalnya kita memberikan edukasi kepada kelompok pasien, maka masuknya ke dalam kinerja profesional. Kalau kita memberikan edukasi kepada kelompok masyarakat atau masyarakat seprofesinya, misalnya kita memberikan kepada masyarakat yang lain, maka kita masuknya ke dalam pengabdian masyarakat. Dan di sini kita kalau penyuluhan di kelompok masyarakat, kita sudah memberikan 5 SKP per penyuluhan. Dibandingkan dengan ID yang hanya memberikan 1 SKP. Kita memberikannya 5 SKP kalau teman-teman sejawat memberikan 1 kali penyuluhan saja. Jadi udah mempermudah sekali buat kita karena kita berusaha untuk memodifikasi sesuai dengan kemampuan pelaksanaan dari anggota PDSKJI. Dokumen pendukungnya adalah surat tugas institusi atau laporan kegiatan penyuluhan. Dalam laporan kegiatan seperti biasanya mencantumkan lokasi, tanggal, durasi, judul, nama acara, penyelenggara, daftar hadir, dan materi yang disajikan. Dan ini semuanya diupload. Kalau memang pengabdian masyarakat itu ada sertifikatnya, silakan di-upload sertifikat aslinya setelah di-scan. Jadi sertifikat aslinya itu sudah cukup. Tapi kalau ternyata
pengabdian masyarakat atau penyuluhan ini tidak memberikan sertifikat, maka kita bisa mendapatkan surat tugas. Kalau tidak ada surat tugasnya pun nggak apa-apa, asal teman-teman sejawat membuat suatu laporan kegiatan penyuluhan, maka ini sudah bisa mendapatkan SKP. Lalu di sini adalah bakti sosial, ya, juga termasuk kinerja pengabdian masyarakat. Dengan bakti sosial, kalau kita hadir saja, kalau bakti sosialnya itu bakti sosial umum, kita sudah mendapatkan 1 SKP kalau kita hadir saja. Kalau memang bakti sosial ini lebih terkait dengan kesehatan jiwa, maka sudah mendapatkan 2 SKP kalau kita ikut hadir. Mau hadir 15 menit, 1 jam, 2 jam, nggak dipersoalkan. Yang penting kita hadir saja. Dan kalau kita memberikan pelayanan, kita mendapatkan 0,5 SKP per jam pelayanan. Kalau ini untuk yang jiwa. Kalau bakti sosial yang untuk masyarakat umum 0,25 SKP per jamnya. Kalau jumlah pelayanannya kita memberikan 1 SKP per 30 pasien umum yang kita layani atau 2 SKP per 10 pasien jiwa yang kita layani. Jadi sebagai contoh yang merah ini saya tulis, kalau kita memberikan bakti sosial untuk pasien umum yang diperiksa selama 35 orang selama 4 jam, maka kita mendapatkan 4 SKP. 1 SKP adalah dari kehadiran kita 1 SKP, kemudian 4 jam itu adalah 0,25 kali 4 jam, dan 2 itu adalah di sini 35 orang, jadi kita bulatkan ke atas, jadi mendapatkan 2 SKP. Kalau 1, 30, jadi 35 kita anggap sudah 2 dan kali lipatannya. Ya, jadi kalau kita melakukan kegiatan yang sama, tetapi untuk pasien jiwa, maka kita mendapatkan 12 SKP. Jadi mendapatkan 3 kali lipatnya, walaupun jamnya sama dan jumlah pasiennya juga sama. Nah, kinerja pengabdian masyarakat lainnya juga dalam bentuk sebagainya pengabdian profesi. Di sini kita sebagai pengurus organisasi profesi, baik psikiatri maupun organisasi kesehatan atau kedokteran lainnya atau yang terkait, kalau ada surat pengangkatan atau struktur organisasinya dan nama kita tercantum di sana, maka kalau pengabdian profesi atau organisasi profesinya itu lokal mendapatkan 2 SKP per tahun. Kalau nasional 4 SKP per tahun, kalau internasional 6 SKP per tahun. Kalau kita sebagai panitia, kemudian Pokja, tim medis ad hoc, itu pun kita mendapatkan lokal 1 SKP, nasional 2 SKP, dan internasional 3 SKP. Kita butuh surat pengangkatan atau penugasannya. Misalnya teman-teman sebagai tim medis untuk COVID, misalnya, kalau ada surat penugasannya, maka kalau ini bersifat nasional, dapat 2 SKP. Per kali, kalau lokal mendapatkan 1 SKP. Jadi kalau memang surat penugasannya itu sepanjang tahun dan Anda bekerja sepanjang tahun, bisa dikalikan saja. Kalau sebagai tim medis tetap juga sama ya, 1 SKP per tahun, nasional, internasional juga berbeda ya. Dan ini perlu surat pengangkatan atau penugasan. Jadi kalau Anda sebagai tim medis tetap, misalnya di masa COVID sudah 1 tahun, kalau nasional mendapatkan 2 SKP. Jadi kurang lebih sama. Dan ini adalah kinerja dari publikasi ilmiah. Kalau Anda menerbitkan atau Anda mempublikasikan tulisannya di buku referensi, maka mendapatkan 40 SKP. Tapi batas pengajuannya hanya 1 buku per tahun, karena kemungkinan membuat buku itu tidak bisa ya per tahun ya. Jadi kita maksimal 40 SKP. Monograf 20, kemudian kalau bab dalam buku internasional 15. Dan bab dalam buku nasional itu 10. Jadi, kemudian kalau mempublikasikan di dalam jurnal internasional bereputasi mendapatkan 40 SKP, dan juga kalau hanya internasional dan terindeks pada database internasional, tetapi bukan terindeks yang berfaktor dampak ya, tidak ada impact factor-nya, 30. Kalau jurnal internasional saja tidak tidak termasuk dalam database internasional, 20. Kalau publikasinya di jurnal nasional terakreditasinya 25 SKP per publikasi, jurnal nasional lainnya 10. Kalau Anda menerbitkan di dalam proceeding atau misalnya buku kumpulan ilmiah, itu 5 ya. Kalau proceeding yang dipublikasikan secara internasional 10. Namun di sini ada catatannya ya, kalau kita sebagai penulis utama atau sebagai corresponding author, maka kita mendapatkan 60%. Sedangkan sisanya yang 40% dibagi dengan jumlah penulis yang ada. Jadi sebagai contoh,
Kalau kita publikasinya internasional bereputasi, jadi mendapatkan 40. Jadi kalau kita sebagai penulis utama, maka kita mendapatkan 24, yaitu 60% dari 40. Atau kita hanya sebagai corresponding author-nya juga sama, 60% dari 40, 24. Sisanya yang 16, maka dibagi untuk jumlah penulis yang ada. Kalau jumlah penulisnya ada 16, berarti masing-masing penulis hanya mendapatkan 1. Tapi kalau jumlah penulisnya hanya 2, berarti jumlah penulis yang kedua itu dia mendapatkan 40%. Jadi 16-nya itu untuk dia. Jadi kita akan membagi rata untuk sisanya. Jadi ini yang udah saya bahas tadi ya. Nah, jadi sekarang kinerja pengembangan ilmu dan Prof Chin, pendidikan. izin Prof, 5 menit lagi waktunya Prof. Baik, kinerja pengembangan ilmu dan pendidikan. Jadi kalau kita memilih mahasiswa, kita akan juga mendapatkan SKP-nya ya. Tentunya berbeda-beda untuk strata 1, strata 2, dan strata 3. Dan dokumen pendukungnya adalah surat penugasan ya. Begitu juga untuk pembimbingan mahasiswa, pembuatan makalah, tesis, dan disertasi, juga kita butuh surat tugas dari fakultas atau rumah sakit pendidikan. Kalau mendidik secara terstruktur di fakultas, kita mendapatkan 1 SKP per 4 jam mengajar. Jadi teman-teman tinggal menghitung saja berapa jam mengajarnya, dan ada surat penugasannya yang mencantumkan total jumlah jam pengajarannya berapa banyak. Bedside teaching 1 SKP per kegiatan. Jadi tentunya ditulis di dalam surat tugasnya ini bedside teaching untuk 2 kegiatan atau 1 kegiatan. Menguji juga kita mendapatkan ya, tergantung ujinya lokal, nasional, atau internasional. Dan tergantung pula yang kita uji strata 1, strata 2, atau strata 3, ada perbedaan dalam SKP yang akan kita dapatkan. Ya sama, ini juga surat tugas juga ya. Penelitian juga sama ya, sebagai peneliti utama kita mendapatkan 8 SKP dan anggota tim 5 SKP. Yang kita butuhkan dari penelitian adalah kaji etik penelitian yang mencantumkan nama kita sebagai peneliti utama, dan anggota timnya bisa disusulkan di dalam lampirannya. Penyusun modul pun mendapatkan SKP-nya ya, jadi tergantung posisi kita sebagai anggota, sekretaris, wakil ketua, atau ketua modul dengan jumlah SKP yang berbeda-beda. Nah, jadi kalau kita lihat sistem penilaian 5 kegiatan kelompok, maka kita dari 5 kegiatan kelompok minimal kita harus mendapatkan 3 ranah yang harus kita penuhi. Sebagai contoh di dalam yang kita buat ini, misalnya kita kinerja pembelajarannya 100 selama 5 tahun, kinerja profesionalnya 125, dalam arti yang kita kumpulkan, misalnya jumlah pasien 2017, kemudian surat tugasnya dari pengabdian masyarakat kita miliki 5 selama 5 tahun, maka kita sudah mendapatkan 250 SKP per 5 tahun. Ya, lalu bisa kita ajukan verifikasinya kalau memang sudah memenuhi ke P2KB cabang, lalu disusulkan ke P2KB pusat untuk mendapatkan verifikasi akhir, nanti akan diterbitkan sertifikat kompetensinya oleh MKPI. Nah, catatannya adalah kalau kegiatan mandiri dan belum tercantum atau terliputi dalam panduan ini, silakan Anda masukkan saja nilai kreditnya merujuk pada panduan P2KB dari IDI. Boleh kita lihat. Nanti yang penting Anda cocokkan saja bahwa oh saya mengikuti panduan P2KB IDI yang di tahun berapa. Nanti kami akan verify. Kalau belum dapat memenuhi 250 SKP pun selama 5 tahun, tidak ada masalah. Anda coba ajukan saja ke P2KB cabang tentunya. Dan P2KB cabang membuat surat rekomendasi kepada P2KB pusat menyertakan alasan dan bukti kenapa sih kita masih belum dapat memenuhi 250 SKP ini. Masukkan alasannya, nanti dari P2KB pusat akan meneruskan permohonan sejawat kepada Majelis Kedisiplinan dan Etik Profesi. Majelis etik dan profesi untuk dipilih apakah ini layak untuk mendapatkan Serkom atau tidak. Dan kita dari P2KB Pusat akan memberikan keputusannya sesuai dengan rekomendasi dari MKEP. Kalau tidak memiliki, kalau Serkom kita sudah lebih sama dengan 5 tahun, kita tidak perpanjang, atau kita tidak mengurus STR lebih dari 5 tahun setelah kita lulus sebagai dokter spesialis kedokteran jiwa, maka kita harus mengikuti program resertifikasi. Program resertifikasi ini dilakukan oleh Komisi National Board Examination dari Majelis Kolegium Psikiatri Indonesia.
Jadi ini tentunya teman-teman harus hati-hati sekali ya, karena akan membuat kita kesulitan banget kalau kita tidak memperpanjang short term lebih dari 5 tahun. Jadi sebagai kesimpulannya, sekali lagi bahwa untuk 5 tahun kita butuh 250 SKP dalam arti resertifikasi per 5 tahun. Dan kelihatannya kita hanya membutuhkan 250 saja ya. Ada teman-teman yang bisa mengumpulkan sampai 900, 1000, bahkan 1200. Itu luar biasa banget. Tapi 250 SKP saja kita sudah bisa mengajukan resertifikasi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Jadi sekali lagi di sini datanya tentunya anggota atau bukan anggota. Kalau bukan anggota tentu PDSKJI cabang memiliki aturannya sendiri. STR-nya kurang 5 tahun atau lebih dari 5 tahun. Kalau kurang dari 5 tahun tidak ada masalah, pengurusan mengikuti alur yang ada. Kalau lebih dari 5 tahun maka harus ke MKEP dulu untuk mengikuti program resertifikasi. Minimal SKP-nya 250 dalam minimal 3 ranah. Kalau memang bisa 5 ranah itu luar biasa, kalau tidak bisa 3 ranah saja sudah cukup. Kalaupun masih kurang dari 250, ajukan saja kemudian PDSKJI cabang yang nanti akan menelaah kira-kira sejawat-sejawatnya ini kira-kira pantas atau belum pantas. Nanti PDSKJI cabang memiliki kebijakannya sendiri. Kami dari P2KB pusat tergantung dari verifikasi cabang. Kalau cabang memverifikasi, maka akan diverifikasi oleh kami di pusat, lalu menerbitkan sertifikat kompetensi. Maka tugas kami dari tim P2KB selesai di